Marc Marquez dikabarkan sudah memperingatkan Honda agar memberikan motor yang bisa menjadikannya juara dunia. Kalau tidak, pembalap asal Spanyol ini akan meninggalkan Honda. Apalagi, adik Marc, yakni Alex Marquez telah pindah dari LCR Honda ke Gresini Ducati untuk musim MotoGP 2023. Hal ini bisa saja memikat Marc untuk mengikuti jejak Alex. Alex juga mengaku puas saat debut dengan Ducati ketika menjalani pramusim MotoGP 2023 di Valencia. Sementara, Marc menyuarakan ketidakpuasannya dengan performa prototipe Repsol Honda 2023. Kami berada di dalam mobil bersama dan kami tidak mengatakan sepatah kata pun, tutur Alex soal tes pramusim di Valencia. Menurut Alex, berbeda dengan Marc yang justru marah usai menjalani tes. Marc marah, saya bertanya kepadanya apakah dia telah berhasil mencoba hal-hal baru. Dia menjawab ya, tetapi tidak ada yang berhasil, dan cuma itu. Tutur Alex lalu mengatakan, saya baru saja mengatakan kepadanya bahwa Ducati berbeda, dia saudaraku, tapi aku ingin mengalahkannya. Seperti diketahui, Marc Marquez telah meraih 6 kali juara dunia MotoGP. Namun untuk menyamai 7 gelar Valentino Rossi, dia harus mengendarai motor yang hebat dan mengatasi cederanya. Saya pikir jika Honda membuat langkah yang maju, Marc tidak akan pergi, tutur Alex. Alex juga menceritakan ketika berada di Honda, di tahun pertama dia merasa dipentingkan dan dirinya pun meraih hasil yang baik. Saya sudah dewasa, saya meraih 2 podium. Tapi ketika mereka menempatkan saya di LCR, saya merasa kesepian dan tidak penting. Dari Honda, bukan dari tim, yang selalu memiliki hubungan baik dengan saya. Sementara itu jumlah penonton MotoGP makin surut 2 tahun terakhir karena beberapa faktor. Banyak yang menduga kalau salah satu penyebabnya adalah perbedaan sikap pembalap. Mereka hanya bersikap keras ketika balapan. Di luar itu, relasi antara rider harmonis. Tidak ada cerita perselisihan antara Marc Marquez dan Valentino Rossi. Ketegangan dedakter dengan rekan setimnya, Jorge Lorenzo atau dinginnya hubungan Lorenzo dengan Dani Pedrosa. Padahal di masa lalu, hal itu menjadi bumbu yang membuat MotoGP mencuri atensi dan terus dibicarakan. Menanggapi pandangan bahwa sikap respek antar pembalap saat ini malah membuat MotoGP terasa membosankan, Espeleta mendukung persaingan sehat. Sejujurnya, saya percaya jika kita tidak mampu menularkan bahwa olahraga harus memproyeksikan nilai-nilai tersebut, kitalah yang salah. Tahun ini, Alex Espargaro dan Fabio Quartararo mengalaminya di Assen, dan dalam hal itulah persaingan harus bergerak, ujarnya. Di luar itu, kita memasuki wilayah yang tidak saya sukai. Saya tidak suka fakta bahwa Lorenzo dan Dani Pedrosa tidak berbicara satu sama lain, dan bahkan lebih tidak suka lagi bahwa Rossi dan Max Biaggi saling memukul satu sama lain saat menaiki tangga menuju podium di Montmello. Saya suka adanya persaingan karena itu membantu olahraga dan popularitas. Tetapi, bentuk-bentuk yang dipertahankan tampaknya tidak buruk bagi saya. Pria Spanyol itu menambahkan, minggu lalu, surat kabar sport memberi saya penghargaan atas nilai-nilai yang ditransmisikan oleh kejuaraan kami. Para pilot menunjukkan persaingan yang tidak bisa didiskusikan oleh siapapun. Tetapi pada saat yang sama, mereka saling menghormati satu sama lain. Pada 2015, dengan titik ketertarikan sangat besar yang kami miliki sebagai akibat dari insiden antara Valentino, Marc Marquez dan Jorge Lorenzo. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak menyukainya, mungkin terlalu naif. Tapi saya pikir persaingan harus fokus pada keinginan Anda untuk menang. Menurut saya, final Piala Dunia tidak terlalu sulit, pilot tidak harus saling menempel untuk menarik orang. Saat ditanya pertikaian merupakan promosi penjualan yang bagus untuk olahraga tersebut, Espeleta menepis. Ia memilih untuk menggunakan cara lain daripada menjual pertikaian antar pembalap. Tentu saja itu bagus, tetapi Anda harus menemukan yang lain. Dalam tinju, jelas bahwa penyelenggara ingin para petinju menghina bahkan meludahi satu sama lain pada saat penimbangan. Sempurna, tetapi saya tidak setuju dengan itu. Ia mengungkapkan, sebagai contoh, bagi saya, menang itu baik, tetapi tidak mengolok-olok orang yang kalah. Saya pikir nilai-nilai itu bisa dijual jika orang lain harus dijual, saya bukan orang yang tepat.